Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Pimpinan SMP Negeri 05 dan yang saya hormati Pak Wakil Kurikulum Pak Lukman Hakim dan Bapak Ibu staf serta Bapak Ibu guru SMP Negeri 05. Alhamdulillah, puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka acara kita, yaitu diseminasi kurikulum merdeka yang akan disampaikan oleh salah seorang guru penggerak dari SMP Negeri 65, yaitu Bapak Lia Apin SPDI. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mari sama-sama kita mulai kegiatan kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Pak Lukman sebagai wakil kurikulum SMP Negeri 05 kepada Pak Lukman. Kami persilakan. Sebagai wakil dari pimpinan sekolah. Baik, terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Apin selaku guru penggerak dari SMP Negeri 65 Jakarta, Bapak Ibu Wakil dari Prowas dan Bapak Ibu guru semua yang hadir di ruang guru ini. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang guru ini dalam rangka menerima diseminasi dari program guru penggerak angkatan 5 ya Pak Ben ya. Diseminasi ini merupakan diseminasi yang pertama ya Pak Ben. Karena tadi informasinya saya dapat akan ada diseminasi berikutnya, kemungkinan bisa sampai 3 kali ya, karena setiap modul gitu. Dan diseminasi sendiri artinya adalah pemberian informasi kepada kita ya, sehingga kita bisa memperoleh informasi untuk timbul kesadaran, kemudian beriman dan akhirnya menerapkan atau mengimplementasikan informasi yang kita dapat gitu. Pada siang hari ini Pak Ben akan menyampaikan sebuah materi, yaitu diseminasi penerapan budaya positif. Budaya positif. Ada beberapa subtema dari budaya positif ini nanti akan kita dapatkan bersama-sama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Marilah kita ikuti acara ini. Mudah-mudahan kita dapat memperoleh manfaat dan kita terapkan terutama untuk kemajuan pendidikan di SMP Negeri 65 ini pada khususnya dan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman yang sudah memberikan sambutan. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu, mari sama-sama kita ikuti, kita dengarkan paparan dari Pak Lia Apin yang akan menyampaikan tentang diseminasi penerapan budaya positif dan kurikulum. Yang kepada Pak Apin kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Haji Nandri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan menjelang siang atau sore ya. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih, terkhususnya Kepala Sekolah yang diwakili oleh Pak Lukman Hakim SPD selaku Wakil Kurikulum yang telah memberikan saya kesempatan untuk bersama-sama kita
kita hadir di ruangan ini. Dan terima kasih yang kedua kepada Bapak Ibu guru semua yang telah sudi berkenan hadir dalam acara diseminasi dari kami, yaitu kami calon guru penggerak angkatan 5, diharapkan bisa mendiseminasikan modul 1.4 ini tentang budaya positif. Dan yang kedua, saya juga memohon maaf kepada Pak Lukman dan teman-teman semuanya karena hari ini mau direpotkan oleh saya. Mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama seperti Pak Lukman bilang tadi untuk memajukan pendidikan khususnya di 65. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kami materi ini sudah dikasih dari kementerian. Jadi kami hanya memberikan apa yang diberikan dari kementerian. Paling sedikit kami modif. Kemarin pun kami mengadakan Zoom dengan kolaborasi dengan guru PKN. Ini motonya guru penggerak, salam dan bahagia. Kenapa mesti salam dan bahagia? Karena sebuah salam itu dibahagia terus. Kenapa? Apalagi kita seorang pendidik, ketika kita masuk di kelas pun kita mesti dalam keadaan bahagia. Ketika kita tidak bahagia, tidak happy, maka rasanya di kelas itu pun nanti kita akan memberikan materi pun kurang happy. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini modul budaya positif ini ada beberapa subtema. Ada 6 subtema yang nanti insya Allah akan saya sampaikan insya Allah dengan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 19 September 2022. Ibu, kita sama-sama sepakat bahwa budaya positif itu adalah merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dan budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku peserta didik ataupun siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan yang kita harapkan. Sama Bapak Ibu, ketika saya belum ikut di guru penggerak ini, saya berpikirnya sama seperti apa yang tertulis di depan layar ini. Namun setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, dari modul 1.1 sampai 1.4, banyak yang saya dapat ilmunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin minta tolong kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini, jam sore. Ini ada 4 pertanyaan, boleh memantik. Barangkali Bapak Ibu ada yang bisa membantu saya untuk memberikan jawabannya dulu sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Untuk Bapak Ibu siapa kira-kira yang mau memberikan tanggapan atas pertanyaan pemantik ini? Bu Ani, barangkali mau jawab yang nomor berapa? Boleh Bu Ani. Hari ini pertanyaannya belum dibayar, nanti pertanyaan ini bisa dibayar. Nggak dibayar mah apa-apa sih. Ini milik Pak. Begini boleh. Kayaknya saya lebih setuju yang nomor 2. Iya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya. Setuju berarti ya. Yang lain Bapak Ibu? Saya Papin. Boleh boleh. Saya nomor 3. Jawaban saya nomor 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, berarti setuju juga ya. Nomor 3 Papin. Nomor 3 sudah dijawab Bang Boboidan. Berarti kok yang lain mungkin? Enggak, nomor 3 juga sama. Nomor 3 yang lain? Pak Wawan, Pak Dika. Mau bantu saya jawab? Boleh Pak Dika. Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kan setuju Pak. Setuju, oke. Yang satu lagi tinggal nomor 4. Sudahkah kita mengenal segitiga restitusi? Belum. Belum.
pertanyaan setuju atau tidak gitu. Iya. Ya tapi yang keempat beda pertanyaan sendiri. Baik, kita lanjut ya. Sebelum ini kita ketemu. Nah, ini topik materinya yang akan saya sampaikan, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, teori kontrol dan segitiga restitusi. Ini ada peta konsep, Bapak Ibu. Peta konsep ini ditemukan oleh William Glasser dalam teori kontrolnya, bahwa dia mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna dari perkataannya itu, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Tadi yang pertama motivasi ekstrinsiknya yang dipilih oleh Wani untuk menghindari hukuman. Yang pertama, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Jadi menurut teori motivasi, teori kontrol ini, bahwa anak itu kalau kita berikan hukuman, belum tentu dia akan disiplin besoknya, tetap dia akan melanggar. Begitu juga selanjutnya, ketika anak itu kita beri penghargaan untuk diberikan motivasi yang lanjut, dia akan cenderung mengharapkan imbalan itu untuk dijadikan motivasinya. Ini tidak berkembang dengan kesadaran diri atau motivasi intrinsiknya. Jadi di motivasi intrinsik itu, anak itu dapat menghargai dirinya sendiri, nilai-nilai kebajikan dalam dirinya keluar, terus keyakinan kelas. Dilanjutkan dengan model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini ada 5 kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. 4, guru sebagai pemantau. Dan kelima, guru sebagai manajer. Nah, ketika posisi kontrol ini, maka menjalankannya adalah dengan segitiga restitusi, yang mana segitiga restitusi ini ada dalam 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hasilnya adalah segitiga susi itu untuk mencukupi kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar anak-anak. Kebutuhan dasar itu ada 4. Yang pertama, ingin sebagai penguasa. Yang kedua, ingin kasih sayang atau rasa diterima, ingin kesenangan, dan ingin kebebasan. Inilah kebutuhan dasar manusia yang ada dalam diri kita maupun dalam diri anak-anak. Namun kadang-kadang di antara ini kita sudah pernah melakukan hal seperti ini, termasuk segitiga restitusi ini. Saya pernah bareng Wajib menangani anak, dan ternyata setelah saya pelajari itu sudah pernah dilakukan, cuma namanya aja kadang-kadang kita nggak tahu itu apa namanya. Budaya positif ini mesti dimulai dalam diri kita sendiri. Sebelum kita membudayakan orang lain, kita yang harus membudayakan diri kita sendiri. Karena guru mengamati bagaimana sistem perancangan di sekolah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena filosofi Ki Hajar Dewantara banyak diantaranya. Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan guru itu sebagai petani. Artinya petani itu dia tidak berkuasa atas tanamannya, tetapi dia berkuasa untuk merawat tanaman itu, menjadikan tanaman itu berkembang subur, tumbuh dengan buah-buahnya. Artinya dengan memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikannya pupuk atau air, serta kalau ada hama membahas ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, di sini kita juga sebagai guru adalah sebagai fasilitator, sebagai among, momong, dan emong. Itu sesuai dengan among,
momong dan mong sesuai dengan filosofi Gajah Orang. Ingarso Sumutulado iman dia mengongkarso Rui Handayani. Nah, Bapak Ibu, coba kita berpikir sejenak. Ketika kita di telapak tangan kita kepalkan ada sesuatu yang berharga, yang paling berharga yang kita miliki. Namun ada yang ingin merebutnya dari genggaman tangan kita. Kira-kira apa yang terjadi dan apa yang kita lakukan? Ada yang mau bantu saya jawab? Miss Dia? Ini tergantung yang mau ngambil lah. Tergantung isinya apa berapa ya? Ini berharga ya? Iya. Dikepel. Ada yang mau ngambil. Kita mau kenceng lah. Nggak mau gitu. Nggak mau lepas. Berantem. Berarti mempertahankan ya Miss Dia ya. Jadi segala sesuatu yang berharga itu dipertahankan dengan apapun dan bagaimanapun caranya. Baik, kita lanjut dulu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Namun di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus di stimulus respon juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kita lanjut, orang lain bisa mengontrol saya, namun di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, namun di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus responnya, model berpikir menang kalah, namun di teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, stimulus respon ini kondisi kita awal seperti ini yang kita lakukan kadang-kadang. Namun di teori kontrol bertentangan sebaliknya. Kenapa? Karena kita tidak bisa memaksakan siapapun untuk berpandangan sama dengan kita. Karena kata Ki Hajar Dewantara itu semua orang termasuk peserta didik itu berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi manusia itu kodratnya seperti apa, berkembangnya sesuai dengan itu. Kita tidak bisa memaksakan hal itu. Namun kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Kita yang berusaha menyalin pandangannya seperti apa. Dan kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang itu adalah dirinya sendiri. Itu yang ada di teori kontrol. Jadi diharapkan kita, khususnya guru, bisa menerapkan teori kontrol ini di setiap pendidikan yang kita ambil. Bapak Ibu, ketika mendengar kata disiplin, kira-kira perasaannya Bapak Ibu seperti apa? Ada yang mau jawab kira-kira mendengar kata disiplin? Memorisme? Ketika mendengar perasaan disiplin, perasaannya gimana? Ketika mendengar kata disiplin? Perasaannya deg-degan. Deg-degan ya? Takut saya nggak disiplin. Takut nggak disiplin. Jadi menurut Islam disiplin itu seperti apa? Sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Peraturan yang harus ditaati. Maksud apa? Peraturan yang harus ditaati. Peraturan yang biasa ditepuk tangan dan bagus dan semua. Baik, Ibu. Kita kan pernah diskusi Pak Apin. Wih, si mantap banget. Ya, di sini ketika kita mendengar kata disiplin, pasti kita berhubungan di pikiran kita adalah mindset kita adalah itu aturan dan sangat menakutkan. Padahal artinya disiplin sendiri adalah belajar. Belajar. Kalau belajar berarti
hal yang tidak menakutkan, justru hal yang menyenangkan. Makna asal dari kata berkonotasi ini dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi rata-rata kita berpikir disiplin itu seperti tadi aturan, dan aturan itu tentu sangat menakutkan diri kita, sehingga kita mendengar kata disiplin sangat rasa takut itu timbul, itu umum yang kita rasakan. Namun sesungguhnya disiplin itu adalah belajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Di sini saat ini yang kita gunakan nilai-nilai kebajikan universal itu adalah P3, Profil Pelajar Pancasila. Ada banyak nilai-nilai kebajikan, namun di kurikulum sekarang pun murni kita menggunakan P3, yang mana yang pertamanya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Inilah yang diharapkan kita dapat menularkan di setiap pelajarannya kepada peserta didik kita, terkhusus kita sebagai golongan penggerak dan kurikulum merdeka. Insya Allah kita November Palumanya mengadakan P5-nya November, dan itulah semua kita bersama-sama bergotong royong untuk membangun P5 itu, menjadikan peserta didik kita yang memiliki nilai-nilai kebajikan universal dengan P5-nya. Selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ini teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternalnya. Ketika kadang-kadang peserta didik atau kita sendiri dipanggil, kita cenderung untuk mengatakan bukan saya pelakunya dan saya tidak melakukannya. Kenapa hal itu dilakukan? Karena kita takut akan dihukum. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukan? Ini tadi yang imbalan. Ketika kita ingin memberikan motivasi ke peserta didik, kita memberikan imbalan, maka yang akan timbul ketika imbalan itu tidak ada, maka peserta didik itu tidak akan melaksanakan lagi apa yang kita mintakan pada dia. Nah, di sini kita diharapkan untuk menghargai diri sendiri. Artinya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya tidak melakukannya. Itu di mindsetnya anak-anak yang kita tanamkan. Kita memberikan mereka kesadaran diri, motivasi itu, motivasi intrinsiknya terbangun. Akhirnya timbullah sebuah tujuan, yaitu tujuan disiplin positifnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, arti kata merdeka adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi kata merdeka itu adalah cakap untuk memerintahkan diri kita sendiri. Jadi kita, kalau kita belum cakap untuk memerintahkan diri kita untuk merdeka, maka menurut Ki Hajar Dewantara itu belum merdeka. Nah, ini tadi Bapak Ibu, apa itu restitusi? Restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaborasi
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia mereka, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain itu. Jadi segitiga restitusi ini mencarikan solusi masalah kepada peserta didik dengan berkolaborasi, mengajak mereka bersama-sama mencari solusinya atas apa kesalahan mereka yang lakukan, sehingga kita terbentuk atau tahu kebutuhan dia yang mana yang kurang, sehingga dari situlah bisa kita penuhi kebutuhannya. Ini menurut Gosen 2004. Ciri-ciri restitusi diantaranya bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi segitiga restitusi ini bukan untuk memberikan hukuman kepada mereka, tetapi untuk mencernakan pikiran mereka, untuk belajar dari kesalahan apa yang mereka lakukan, agar kesalahan itu dan kesalahan yang lain tidak terulang kembali. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Artinya kita ingin memperbaiki hubungan ketika peserta didik melakukan suatu kesalahan, karena dia mempunyai tujuan setiap kesalahan yang dilakukannya. Apa tujuannya? Nah, itu kita memperbaiki hubungannya antara kita dan peserta didiknya, sehingga terbangun hubungan yang baik dan mencari solusi bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka dapat. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi ketika tiga restitusi ini kita praktekkan, di sana ada berupa tawaran. Seperti contohnya, bagaimana solusi dari kesalahan kalian ini? Apa yang dapat kalian berikan? Nah, itu adalah tawaran, bukan merupakan paksaan. Terus yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Arti restitusi ini menuntun si anak untuk melihat ke dalam dirinya. Betul enggak yang mereka lakukan? Salah enggak yang mereka perbuat? Terus yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan tindakan tadi. Ketika peserta didik, murid ataupun siswa melakukan suatu kesalahan, nah ini ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Segitiga restitusi ini adalah untuk mencari kebutuhan dasar tadi agar terpenuhi. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kenapa yang paling baik? Karena kita melakukan diskusi, kita memberikan kesepakatan, bukan kita memberikan paksaan. Di sana juga kita memberikan tawaran. Dan yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi restitusi ini berfokus untuk memperbaiki karakter, bukan memberikan tindakan hukuman atas tindakan apa yang dibuatnya. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusinya. Jadi restitusi juga memberikan solusi, karena kita tadi udah berkolaborasi, udah ngobrol bareng, jadi timbullah sebuah solusi kesepakatan yang harus dilakukannya. Restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika selesai restitusi, maka mereka kembali ke kelompoknya dengan merasa nyaman, merasa enjoy, merasa enak, karena di dalam restitusi itu kita memberikan tawaran, bukan merupakan paksaan. Nah, di sini selanjutnya adalah tentang keyakinan keras. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada sedikit pertanyaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan keras? Bapak Ibu ada yang bisa bantu? Di situ ada beberapa kalimat. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendalikan kendaraan roda 2? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan keras? Keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas. Iya, artinya keyakinan kelas itu kenapa enggak namanya aturan, kok keyakinan gitu? Maksudnya begitu pertanyaannya ini. Memang ada Pak keyakinan kelas. Itu ada Pak Yulis. Itu ada Pak Yulis. Biasa maksudnya di situasi sekarang ini kita belum punya keyakinan kelas kan? Iya, belum. Biasanya aturan kelas ya? Iya. Iya, itu maksudnya tadi mengapa aturan?
kesepakatan atau keyakinan? Kesepakatan, jangan. Iya. Keyakinan kelas bisa. Kesepakatan. Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Kalau aturan, kalau nggak sesuai ada hukumannya. Kalau kesepakatan kelas kan kita sudah sepakat. Kalau nggak harus ini, kalau ini kesepakatan masing-masing. Iya. Jadi kalau itu bersifatnya aturan, cenderung untuk dilanggar. Betul ya, Bapak Ibu ya. Kalau aturan cenderung untuk dilanggar. Iya, aturan untuk dilanggar. Cenderung seperti itu. Kalau kesepakatan atau keyakinan kan bersama-sama. Memang kita buat dasar bersama-sama. Kita komitmen harus melaksanakan itu. Contohnya seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini ketika ada polisi yang jaga, tentu kita menggunakan. Tapi kalau tidak ada, nggak kita gunakan. Padahal keyakinannya helm itu bukan ada polisi saja digunakan. Padahal helm itu adalah untuk menjaga diri kita, khususnya kepala kita dari kecelakaan. Nah, kalau aturan pasti dibuat kadang-kadang dilanggar, bahkan pembuatnya sendiri nggak melakukan aturan itu. Makanya diperlukan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan itu dilanggar, Pak, apa ada sanksinya juga? Kalau di sepakat nih terus dilanggar, tentu ada konsekuensi, bukan sanksi namanya konsekuensi. Jadi ketika misalnya nih, misal kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas yang pelajaran bahasa Inggris misalnya. Yang pertama, peserta didik harus hadir tepat waktu misal. Yang kedua, peserta didik tidak keluar-keluar. Nah, konsekuensinya ada. Kita sepakat menyusunnya bareng-bareng. Itu Bu Haji nanti yang sudah memperhatikan Bu Haji. Coba boleh ceritakan Bu Haji kepada teman-teman seperti apa? Baik, terima kasih Pak Pin. Sebenarnya itu saya baru mencoba ya Pak Pin ya. Ketika mau diskusi supaya aman, berjalan lancar, kita buat kesepakatan terlebih dahulu sama anak-anak. Jadi dengan sendirinya anak-anak jadi berusaha untuk mematuhi kesepakatan, karena itu adalah kesepakatan bersama. Dan juga nanti kita juga kasih konsekuensinya dari kesepakatan tersebut. Jadi dengan adanya konsekuensinya juga, alhamdulillah anak-anak dia cukup perhatian dengan kesepakatan yang kita buat, dan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Sebelumnya Bu Haji, sebelumnya mungkin ini apa aja Bu? Sebelum membuat kesepakatan kelas mungkin namanya anak-anak seperti yang pas setelah. Biasanya kalau diskusi anak-anak kadang-kadang ngobrol di belakang ya, kadang-kadang nggak ikut diskusi. Jadi kalau kita buat kesepakatan, misalnya dalam diskusi ini pertama harus perhatikan setiap yang berbicara di depan atau yang presentasi. Yang kedua tidak boleh ngobrol, misalnya tidak boleh main atau bercanda. Ya alhamdulillah dengan kesepakatan itu anak-anak nurut ini. Ya Bapak Ibu, Bu Haji nanti sudah mempraktekannya, melakukannya itu. Mungkin sih ini memang harus continue, harus sering. Kalau cuma satu kali kita melakukan itu, besoknya pasti dia balik lagi. Karena namanya setiap kesepakatan memang harus sering kita gaungkan bersama-sama untuk menjadikan itu sebuah budaya, sebuah habit yang mereka lakukan. Ini ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Bedanya peraturan dan keyakinan, tadi misalnya peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Peraturannya dilarang mengganggu orang lain, tapi keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya tadi menghormati orang lain dan berkomitmen. Terus peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain.
peraturannya dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bersabar. Peraturannya gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Peraturannya jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Tadi seperti menggunakan helm itu, artinya menggunakan helm keyakinannya adalah untuk keselamatan, menjaga diri kita, bukan karena aturannya itu ketika kita berkendara sepeda motor saja. Ini hukuman dan penghargaan. Apa pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendeknya hukuman dan penghargaan itu? Terus penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi hukuman dan penghargaan ini, kalau menurut teori kontrol ini, ketika kita memberi hukuman, hukuman itu tidak akan terus menerus jangka waktunya panjang untuk mendisiplinkan anak, dia akan berlaku jangka pendek. Begitu juga penghargaan yang kita berikan ini tidak terus menerus bisa membangun sepanjang motivasi buat anak, tetapi dia hanya jangka pendeknya. Yang kita harus bangkitkan adalah dari dalam dirinya, intrinsiknya. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ketika kita memberikan terus-menerus penghargaan, maka kreativitas anak itu akan hilang. Ketika dia kreatif ketika ada kita kasih penghargaan. Namun ketika tidak ada penghargaan, dia tidak akan kreatif. Sebagai contoh, misal lomba kebersihan. Ketika ada lomba kebersihan, pasti bersih banget dan luar biasa bersihnya. Namun selesai lomba kebersihan, kembali lagi. Nah, inilah yang dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu mematikan. Jadi artinya anak ini butuh kesenangan, karena kebutuhan itu yang perlu terpenuhi pada dirinya. Terus yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit baru yang baru. Nah, ini kayaknya members bisa dijawab. Perhatian ya, rasa kasih sayang, caper, ingin diterima ya, RBI itu ingin diperhatiin. Siapa tuh? RBI ya. kurang tadi tayang. kurang tadi tayang tuh Pak RBI katanya. Ada yang nggak punya bangku. Terus yang ketiga ini, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, ini kira-kira kebutuhan apa nih Bapak Ibu? Bebas, inovasi. Bebas. Ingin merdeka. Kenapa? Inovasi kebebasan. Iya, dia pengen bebas. Jadi artinya nggak monoton, kok nggak gitu gini aja katanya, kok nggak ada yang lain. Nah, yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penghargaan. Itu perasaan. Apa nih? Dia sebel nih gambarnya nggak rapi, nggak bagus, tapi bapak ibu guru nunjukin ke teman-temannya nih. Tadi apa? Sakit hati gimana dia jelek. Tadi kan ada kasih sayang, terus penguasaan, kebebasan, kesenangan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Hati rasanya. Ini berarti dia nggak mau diri dia dikuasai. Penguasaan nggak mau dia. Orang gambarnya belum kelar udah ditunjukin. Contoh. Nih, ya, ini ada case, ada kasus nih. Studi kasus nih. Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah ini, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar. Namun, ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya.
dan dengan frontal mengemukakannya di rapat guru mingguan. Salah satunya Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini, karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah. Bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik jika responnya seperti di kolom sebelah kiri. Bila Anda berada dalam posisi Pak Zulfikar dan mendengar informasi dari Pak Hanif tentang alasan Pak Malik melakukan hal itu, apa yang akan Anda lakukan pada Pak Zulfikar agar kebutuhannya terpenuhi? Ini Bapak Ibu. Jawaban Pak Malik, iseng aja sih. Aku sebenarnya senang lihat website baru itu kebingungan kalau ku tanya-tanya di sekolah kebutuhannya kesenangan. Jadi iseng jahilin kepala sekolah jadi. Tuh Pak Cecep nggak boleh Pak Cecep. Tunjuknya ke siapa? Nggak boleh Pak Cecep. Pak Dika juga. Pak Edi nggak boleh iseng nih katanya. Bolehnya beneran. Bolehnya beneran. Terus yang kedua nih, ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama kepala sekolahnya dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih. Wih, ingin Pak Dika. siapa? Pak Dika. Pak Dika. Itu tadi sayang Pak. Kasih sayang berarti ingin cari perhatiannya. Cinta. Terus kata Pak Malik lagi, saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi Pak Zulfikar. Jadi Pak Malik ini nggak tahu Pak Zulfikar itu ngomong apa. Makanya saya tanya-tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham. Masa aku udah guru senior tapi kelihatan nggak paham. Jangan pakai senior dong. Maaf, ini Jangan pakai senior. tidak sengaja. Saya mah nggak senior. Nggak boleh Artinya apa tuh? Dalam gurunya apa tuh Pak? pengawasan gitu. Penguasaan apa pengawasan? Penguasaan. Penguasaan. Artinya masa sih dia guru senior guru lama di sini nggak tahu apa-apa ini terus berarti lebih lama ya? Iya. Jadi siapa men ini? Boleh. Terus yang terakhir, gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali ya, bosan jadi pendengarnya. Saya pikir tidak ada selesai-selesainya, ngomongnya begitu aja, nggak ada cara lain ya untuk menyampaikan materi. Nah tadi itu, ini kalau konsultasi singkat, panjang apa pendek? Nggak tahu panjangnya gimana, pendeknya gimana. Jadi ini tadi kebutuhan dasar manusia ada 4. Jadi kita ada satu lagi yang terakhir Bapak Ibu slide-nya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi tadi ini contoh kesepakatan kelas yang dibuat. Contoh-contohnya ya, yang sudah kita coba buat dengan guru 95 kemarin, dan mungkin Bu Haji Nendri juga udah pernah buat Bu Haji ya. Tadi beberapa mungkin kita bisa untuk berbagi, karena disiplin positif atau budaya positif ini lahirnya dari kesepakatan kelas inilah. Ketika di setiap kelas punya kesepakatan kelas, tidak hanya wali kelas mungkin yang membuat, guru mata pelajaran membuat, maka akan terjadi kesepakatan kelas dan akan menjadi kesepakatan sekolah. Dan ketika ini kita bersama-sama mengolahnya, karena kalau kesepakatan ini tidak hanya berfokus pada satu orang atau dengan tim itu saja, tetapi harus bangunnya berdasarkan bersama-sama. Ketika bersama-sama, maka ini akan menjadikan budaya positif, dan budaya itu akan menjadikan habit. Ini contoh kesepakatan kelasnya. 1, tertib, disiplin dalam melaksanakan komitmen peserta didik, melakukan tiket kelas sesuai jadwal dan tugas, menghormati dan menyayangi guru dan teman sekelas, menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, menggunakan handphone jika diperkenankan guru, jika melanggar, membawa bunga dan pot atau buku literasi. Konsekuensinya yang nomor 6 dia.
Ini juga ada beberapa contoh kesepakatan kelas: menjaga ketertiban kelas selama pembelajaran, tidak ramai, tidak makan minum, ambil barang orang lain tanpa izin, keluar masuk kelas dengan izin guru, bersikap aktif selama pembelajaran, menggunakan HP, sama tadi ya Bapak Ibu. Ini juga ada contoh kesepakatan kelas-kelas yang lain, dan ini peserta didik yang membuat kesepakatan kelas memang kita harus bersama-sama membuat. Ini boleh dengan karton, boleh dengan kertas post-it, boleh dengan buku. Nah, ini posisi kontrol dulu. Di sini saya pun baru mengetahui ketika belajar di modul ini bahwa guru itu mempunyai posisi kontrol. Yang pertama, motivasinya guru berbuat. Guru sebagai guru penghukum, maka perkataannya adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menghindar. Ini adalah guru sebagai penghukum. Contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu perkataannya. Hasilnya, peserta didik itu memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marahnya lagi hilang atau selesai marah-marahnya. Dampaknya pada murid mengulangi kesalahan. Itu kalau guru posisinya berada di posisi penghukum. Sekarang guru berada di posisi membuat orang lain merasa bersalah. Guru berbuat tuh berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Perkataannya, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya. Ibu stres, atau tolong dong kerjakan ini, nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Maka hasilnya menyembunyikan atau menyangkal, berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya ya Bu. Dampak pada murid merasa rendah diri. Itu kalau guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Terus kalau guru posisi kontrolnya sebagai teman, guru berbuatnya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu, atau ntar ibu nggak kasih nilai baik nih, ibu nggak kasih nilai bagus nih. Nah, hasilnya ketergantungan. Jadi murid tadi ketergantungan. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Tetapi kalau kita berubah, maka dia bukan berubah juga. Terus muridnya berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, ini ketika kita tidak sebagai temannya lagi, dampaknya lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan juga. Terus posisi kontrol guru sebagai pemantau. Guru berbuatnya menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Terus hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Terus yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, perkataan gurunya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini. Hasilnya menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas,
murid melakukan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi ada 5 kontrol posisi guru kita di sekolah, dan yang diharapkan posisi kita adalah posisi yang terakhir, posisi manajer. Karena posisi manajer ini kita bisa tadi menjadi among, momong, dan emong. Emong apa sih Pak? Emong? Menuntut. Emong, momong. Emong sama ngomong beda. Sama, bahasanya among, momong, emong. Kalau ngomong kan dia Nuntut. ngomong, Mengayomi. Nah, ini Bapak Ibu ada 5 pertanyaan di sini. Yang pertama, kita lihat posisi kontrolnya guru sebagai apa nih? Kalau dia berkata seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi guru tadi sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, atau apapun. Menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Karena kata gurunya, saya kecewa sekali sama kamu. Berarti ini posisi guru adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Terus nomor 2. jadinya mesti ngomong apa Pak? Bagusnya ngomongnya sebagai manajer. Jadi Kalau sebagai manajer, Apa tuh? kamu Belum pernah jadi manajer. selalu yang terbaik, atau apa yang bisa kamu lakukan atas kesalahan ini? Kalau bahasanya ini saya kecewa sekali, ini kesannya lebih menjustis kan, menjustis dirinya sendiri, diri gurunya sendiri, karena dia sebagai merasa bersalah. Nah, murid tadi jadi, oh iya ya, gara-gara saya, guru saya jadi kecewa. Jadi gimana? Apa yang harus kamu perbaiki? Iya. Terus kita lanjut, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti ini posisi kontrolnya sebagai penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Manajer. Sebagai teman, ayo ngajak si anakku. Nih, yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu anak saya satu gitu, dapat bintang-bintang loh. Supervisi apa Pengampungan. Pemantau. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya, ini adalah manajer. Jadi kita diharapkan dari budaya positif ini adalah sebagai seorang manajer. Usaha kita untuk mengontrol murid kita memaksakan 5 posisi kontrol, atau kita harus memilih di antara 5 posisi kontrol itu, di mana yang pertama posisi kita sebagai finisher, kualiter, body, monitor, dan manajer. Artinya penghukum, terus kita sebagai merasa bersalah, terus sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi diharapkan dari 5 posisi kontrol itu kita adalah sebagai manajer. Ini posisi kontrol yang membantu murid untuk memiliki motivasi intrinsik. Tapi ada kalanya terus jadi manajer. Yang dikatakan guru, apa peraturannya, apa yang kamu lakukan, apa konsekuensinya, apa akibatnya ke kamu sekarang. Terus yang dikatakan guru, apa yang kita yakini tentang. Nah, inilah posisi kontrol manajer sebelah kiri. Yang sebelah kanan saya adalah itu sebagai posisi kontrol manajer ketika kita memposisikan guru. Ini tadi Bapak Ibu segitiga restitusinya. Dikarenakan kita tidak selalu hadir untuk melindungi murid, kita pada saat-saat kritis, takdir mereka bergantung pada kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang baik secara mandiri. Kita berharap mereka cukup
kuat dan mandiri untuk mengevaluasi pro dan kontra dari situasi ini, menimbang risiko dan keuntungan, hasil langsung melawan konsekuensi jangka panjang, dan membuat keputusan yang baik. Ini dari segitiga restitusi yang ketika saya menangani anak sama Pak Cecep, ketika anak terjadi pergalian dan Pak Cecep bertanya, terus kamu maunya apa? Dan itu dilakukan anak, dan ini adalah segitiga restitusi yang baru saya pahami ketika saya berada di modul ini. Yang pertama, segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Tadi si anak setelah ditanya, salah satu di antara mereka tanya, terus divalidasi, memvalidasi tindakan kamu benar apa salah, dia ngaku, terus menanyakannya ke anak itu. Tadi di anak gimana? Udah saya mau balas, karena sama-sama merasakan. Pertamanya saya merasakan, ternyata inilah segitiga restitusi yang sudah dilakukan. Namanya ketika saya ikut di modul ini, ya. Jadi ketika misal anak ibu merasa sakit, kita tanya gimana? Saya mau balas Pak, dia coba. Berarti ini menstabilkan, anak itu merasakan sendiri. Artinya dia paham, oh iya, ketika saya ditunjuk sakit juga ya. Atau ketika saya menyobekin buku orang lain, kalau buku saya disobek gimana? Berarti saya pun harus bertanggung jawab dan menggantikan itu. Dan inilah segitiga restitusi. Jadi dari segitiga restitusi ini artinya kita mengharapkan anak itu sadar atas kesalahan, kekeliruan yang dilakukannya, bukan untuk menjustis dia. Kalau kita mungkin memandangnya, kok sadis banget ini, padahal segitiga restitusi ini berjalan ya, Bapak Ibu. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf, cukup sekian dan sampai di sini. Tak ada cawan yang terpecah, tak ada gading yang tak retak. Tapi hari ini saya bangga dan bahagia karena Bapak Ibu bisa hadir di ruangan ini untuk membersamai sama saya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, dan terkhusus Pak Luman, Pak Cecep dan Buas, sekali lagi saya terima kasih dan minta maaf. Sekali lagi juga saya minta maaf kepada Bapak Ibu guru atas kekeliruan dan kesalahan yang ada dalam perkataan saya. Mudah-mudahan semua ini kita bisa bersama-sama untuk membangun 65 menjadi lebih jaya lagi. Amin. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya langsung serahkan ke Ibu Haji Nendri selaku MC-nya. Gak usah daerahnya ya, tiga udah. Yang kedua ketiganya di jadwalnya kapan diinfoin Pak? Ada kedua ketiga. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Afin. Ya, banyak ilmu yang kita dapat di Bapak Ibu ya. Dan juga mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sesuai dengan teori ini ya. Baik, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Nanti aja lah kita tanya berdua ya Pak. Boleh. Tentang restitusi. Nah ya, restitusi. Seketika bermuda ya. Seketika bermuda ya. Berdua. Ya ada kemudian dua ya. Wajib diisi. Oh ini. Cukup Bapak Ibu ya. Gak ada pertanyaan? Ini jawabannya kan di sini. Pas ya, berarti paham semua ya, alhamdulillah. Ini kan. Oke Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan berarti selesai ya diseminasi pada siang menjelang sore hari ini. Mari Bapak Ibu sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih Pak Afin untuk Bapak Ibu semuanya, Bapak Akil, Sakit ya. Dan Bapak Ibu guru, ya saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya aku nggak ngerti, aku kan cuma balikin ke kamu. Aku nggak apa-apain. Kamu harus bertanggung jawab dong. Reza sama saya, kenapa dari kok sampai ribut di Selasa sampai ini kak, lupa daftar saya kemarin bilang dari tapi pas balik saya nggak tahu kak. Kamu ini dari kamu kan? Saya nggak tahu kak, tapi kayaknya adik saya yang bikin, saya nggak tahu kenapa. Jadi ketika kamu pinjam, berarti ada kamu ada yang itu gimana? Saya mau kalau buku tentang saya itu Sebenarnya buku ini dikembali ulang, akhirnya diketak ulang ya. Bisa? saya siap. Terus tapi ini kan tahu bahwa ketika kita meminjam terjaga ya, bisa tahu bahwa coba jadi kayak kemahalan yang harus sedikit begitu ya, coba cari berbuat lebih daripada bisa dibahaya karena kalau kita mau sekarang saya tidak berapa juga saya bisa mau dari kemudian misalnya ini selanjutnya kira solusi apa lagi yang mau sampaikan untuk itu Belajar menjaga barang tas biar agar berfungsi dalam konteks yang kamu mendingan bapak yang begini atau bapak marah? Langsung bapak marah karena mau bapak yang diskusi. bapak kita diskusi. Diskusi enak kan? Kita bisa tahu posisi di mana posisi kita, di mana posisi yang harus kita lakukan. Oke, terima kasih ya. Siap ya. Sekarang ini kalau sudah kita jadi bapak dikasih sekarang kamu Terima kasih. terima kasih.